Halo, selamat hari Sabtu pemirsa. Kali ini Selamat Pagi Indonesia kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi termasuk yang juga jadi hot topic bersama saya Jason Zambo. Dan bersama saya Glorinata. Pemirsa, mari kita simak inilah Selamat Pagi Indonesia dengan sejumlah hot topic yang kami sudah rangkum. Kita langsung ke hot topic pertama ya Jason. Kejaksaan Agung menyegel ribuan motor listrik hasil pengadaan Badan Gizi Nasional atau BGN di Bogor. Langkah ini diambil bukan untuk menyita, melainkan untuk mengamankan aset negara agar tidak dipindah tangankan selama proses penyidikan berlangsung. Ya betul Glory, jadi kasus pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis ini mencuat setelah ditemukan dugaan markup anggaran bahkan hingga 1,1 triliun rupiah oleh BGN dan PT YAT. Di gudang PT Adla Sarana Elektrik Bogor ada 18.248 unit motor listrik yang sudah disegel, terdiri dari tipe trail dan juga skuter. Meski bermasalah, proses produksi tetap dilanjutkan hingga target realisasi agar tidak menambah kerugian negara. Sementara Kejaksaan menegaskan bahwa nasib dan pendistribusian ribuan motor ini sepenuhnya tetap menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional, tentu dengan tetap berkoordinasi bersama dengan pihak Kejaksaan. Kita akan simak kembali pernyataan dari penyidik Kejaksaan Agung Muhammad Zubair berikut ini. Barang ini, sepeda motor listrik ini baik yang model trail, saya ini ya buka ini catatan jumlahnya. Yang trail itu ada 12.373, kemudian yang skuter itu ada 5.876, totalnya 18.248 unit semuanya. Itu kewenangannya di BGN. Dan sekali lagi ini kita tidak lakukan penyitaan. Jadi kalau misalnya ke depan kita berharap BGN segera menentukan sikap. Sepeda motor ini akan didistribusikan sesuai rencana atau ada perubahan, itu kewenangan sepenuhnya di BGN. Ya itulah Jadi tadi yang ya, Jason? betul. Jadi nantinya pendistribusiannya tetap akan digunakan untuk keperluan dari BGN begitu. Karena kan ini sempat jadi pertanyaan, 18.000 unit motor listrik ini mau diapakan kalau misalnya kemudian ini dijadikan bahan untuk penyelidikan begitu dalam kasus yang saat ini berjalan. Dan tidak tanggung yaitu senilai 1,1 triliun rupiah. Kan sayang ya jika memang aset ini tidak dilindungi begitu ya. Betul, dan peruntukannya untuk kembali agar menjaga kerugian negara tidak semakin bertambah begitu ya Gloria. Oke, baik Jason. Kita langsung lanjut ke hot topic yang kedua pemirsa. Satu unit rumah di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk pada Jumat pagi. Ambruknya rumah tersebut diduga dipicu oleh adanya abrasi pada tanah di tepi kanal banjir barat. Kita simak pemirsa, inilah visual rekaman dari CCTV. Ya pemirsa, sebuah rekaman kamera CCTV ini menangkap kejadian ambruknya satu unit rumah di Kelurahan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat pagi kemarin, di mana salah seorang anak pemilik rumah ini menduga ambruknya rumah tersebut dipicu oleh adanya proyek pengerukan Kali Ciliwung yang dilakukan sejak pekan lalu. Pemilik rumah sudah melaporkan adanya retakan di bangunan rumah kepada pihak Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Sebelum kejadian ambruknya rumah ini, pihak pemilik rumah telah mengevakuasi diri dan juga memindahkan barang-barang dari dalam rumah, mengantisipasi adanya korban jiwa dan juga kerugian material. Dan kini pemirsa, petugas dari Polsek Tanah Abang sedang menyelidiki penyebab ambruknya rumah tersebut. Kita simak bersama, inilah pernyataan dari anak pemilik rumah ambruk. Kemungkinan dari ada normalisasi kali, pengerukan terlalu mepet ke samping ya, sampai pondasinya kelihatan. Ditambah lagi ada sampah berat, pas ngangkut sampah itu mereka tekan, dia diketeruk di sana itu nggak, bebannya turun. Ya seperti itu, udah retak-retak beberapa hari ini, udah hampir tanggal 19 saya udah beri laporan dari ke SDA dan mereka belum ngasih jawaban. Itu aja mungkin ya. Berarti sebelumnya sudah mengantisipasi dan sudah mengosongkan rumah ya Pak? Iya sebelumnya, terakhir hari Senin kemarin tanggal 22 ya. Iya. Ya, ini juga yang jadi hot topic adalah terkait dengan banyak di situasi saat ini ya Gloria, ekonomi yang kemudian juga naik turun begitu ya. Kekhawatiran masyarakat terkait juga dengan PHK. Maka pemerintah bersama dengan pimpinan DPR RI akhirnya mengadakan pertemuan bersama perwakilan buruh karena mereka membahas isu PHK dan sepakat membentuk Satgas Mitigasi PHK.
Jadi pemirsa, pertemuan dilakukan secara tertutup di gedung DPR RI pada Jumat pagi. Dan pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Ly, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dan pertemuan tersebut digelar untuk merespons isu PHK di sejumlah wilayah yang berpotensi berdampak pada ribuan karyawan pemirsa. Adapun pemerintah menegaskan bahwa langkah konkret dalam mencegah terjadinya PHK besar-besaran dengan membentuk Satgas Mitigasi PHK. Dan Satgas ini nantinya atau Satgas Mitigasi PHK akan dipimpin oleh Prasetyo Hadi yang juga Menteri Sekretaris Negara. Prasetyo Hadi menyebut Satgas Mitigasi PHK bisa menjembatani sejumlah pihak yang berkaitan dengan buruh dan juga tenaga kerja. Dan nantinya dalam pelaksanaannya Satgas Mitigasi PHK akan berkolaborasi dengan sektor tenaga kerja dan kepolisian untuk bisa memantau permasalahan buruh terutama PHK pemirsa. Tapi untuk selengkapnya bagaimana nanti program ini berjalan dan bagaimana Satgas dari mitigasi PHK ini benar-benar bisa menjamin bahwa isu PHK besar-besaran bisa nantinya dimitigasi, kita akan sama-sama dengarkan pernyataan dari Mensesnek Prasetyo Hadi berikut ini. Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang berpotensi untuk timbulnya PHK. Permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah misalnya tadi suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan yang itu adalah konflik internal manajemen perusahaan. Ya, Jason, kita akan nantikan ya bagaimana nanti kebijakan dari Satgas Mitigasi PHK. Tentu saja harapannya untuk supaya PHK para buruh ini tentu saja dimitigasi begitu ya. Tuh. Dan kita juga akan ke hot topic berikutnya, Glory, yang jadi perhatian kita belakangan ini. Kalau Glory mengikuti ya kasus dari YTR, korban penyekapan dan juga penyiksaan di Bandung. Pihak keluarga ini menolak tegas permintaan maaf dari tersangka Taufik Hidayat. Wah, ternyata pihak keluarga ini menilai perbuatan tersangka sangat sadis dan meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Nah, pemirsa, pernyataan tegas yang disampaikan ini langsung oleh kakak dan juga ayah dari korban saat menghadiri gelar perkara di Mapolda Jawa Barat, di mana pihak keluarga menyatakan permintaan maaf yang diutarakan oleh Taufik Hidayat, sang pelaku ini saat rilis kepolisian tidak akan bisa mengembalikan kondisi fisik maupun psikis dari korban karena aksi penyiksaan yang dilakukan dinilai sangat tidak manusiawi. Keluarga berharap tersangka bisa dihukum maksimal atau diserahkan langsung kepada pihak keluarga. Sebelumnya tersangka Taufik Hidayat ini sempat menyatakan penyesalannya dan juga meminta maaf secara terbuka kepada keluarga korban. Kita simak pemirsa, inilah pernyataan dari keluarga korban. Saya nggak mau pelaku hukuman. Saya pengen dia disalahin pada keluarga saya ini hakim media yang terhadap saya. Adik yang saya bangga mengapa diajukan sama dia. Kalau saya dari pihak keluarga dari kata maaf, bisa nggak mau saya dari perspektif sakit lebih sakit dari saya. Ya jangan kita minta berusaha berat-beratnya. Dan pemirsa, meski tersangka kasus dugaan penyekapan dan juga penganiayaan berat terhadap seorang perempuan di Bandung telah berhasil ditangkap, keluarga korban mengaku belum merasa puas. Ya, karena keluarga menilai penderitaan yang dialami oleh korban selama bertahun-tahun, tepatnya kurang lebih 3 tahun semenjak kedekatan mereka, ini terlalu berat pemirsa untuk dibalas hanya dengan hukuman biasa. Jadi kakak korban yang bernama Afif menyatakan tidak menginginkan tersangka untuk dihukum mati. Namun kakaknya ini berharap tersangka mendapat hukuman seberat-beratnya dan menanggung akibat dari perbuatannya sepanjang hidup. Berikut kita akan simak liputan jurnalis Metro TV, Sabago Viesesa dan juru kamera Bayu Ramdhani dari Mapolda Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan memang ada kakak dari korban YTR dan juga ayah anda dari YTR sendiri. Kita pinjam ruangan aja dalam aja. Boleh. Gimana Pak? Ini sebentar Pak. Apa itu? Supportnya mungkin. Ini dari sang kakak. Bapak kurang lebih 50 berapa saya lupa lagi. Kang tadi di lega kompres. Gimana rasanya lega atau gimana Kang udah? Aduh, sebenarnya saya udah lega juga dia tertangkap gitu. Cuman yang dari bikin sakit hati lagi, dia enteng banget dia ngomong minta maaf, sedangkan ini bukan 1 hari 2 hari berbulan-bulan, ini tahunan gitu.
hukuman aja gitu, rasa penyesalan dia gitu sampai hilang kayak gini gitu. Harapan dari keluarga sendiri nih terkait hukuman gitu gimana? Saya berharapnya kalau hukuman mati jangan ya, lebih baik dia siksa gitu, sedikit-sedikit gitu. Siksa seumur hidup, Ya betul, siksa seumur hidup aja, sedikit-sedikit jangan sampai mati katanya. Saat ini digelar juga barang bukti yang memang ada beberapa rangkaian baik barang bukti yang terkait pelarian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat seperti ada sepeda motor dan juga handphone begitu, serta ada sejumlah uang yang memang berhasil diringkus dari ataupun saat tersangka ini melakukan pelarian memang ke sejumlah daerah, sempat menjadi buron dan akhirnya ditangkap di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Dan selain itu juga ini ada barang-barang yang digunakan ataupun barang bukti pelaku dan barang bukti peristiwa. Kalau tadi dijelaskan ada beberapa rentetan peristiwa yang dilakukan tersangka ataupun kekerasan yang dilakukan oleh tersangka seperti memukul dengan tangan kosong, dengan besi, hingga dengan senjata tajam dan juga dengan helm. Bahkan ada juga kursi lipat begitu. Kalau bisa kita saksikan ini kursi lipatnya cukup besar juga itu. Lalu ini ada senjata tajam golok juga untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan terhadap korban. Selain itu juga ada korek api berbentuk pistol begitu yang memang juga dia dilakukan oleh tersangka untuk menganiaya korban. Dan usai menggelar konferensi pers yang memang beberapa motif dan rangkaian kejadian yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap korban YTR ini sudah digelar, dan selanjutnya pendalaman terkait pasal-pasal yang diberlakukan, dan memang tadi juga dikatakan bahwa akan ada sejumlah pasal yang berlapis yang terus didalami oleh pihak kepolisian dari kepolisian daerah Jawa Barat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, saya Bagus Visasa, Bayu Ramdhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.